Bab 192 dalam kedalaman awan, Douluo Dalus Sol Len 2. Juzi melirik Wang Dong di sebelah Huo Yuhao dan mengangguk. Selama kamu baik-baik saja, Anda harus makan selagi makanannya panas, tidak enak kalau sudah dingin. Sudah larut, saya akan berkunjung lagi besok. Para petinggi militer ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi, tetapi saya mempertimbangkan identitas Anda dan menolaknya untuk Anda. Ini menghindari masalah yang tidak perlu dengan cara ini. Terima kasih, Huo Yuhao menjawab dengan tulus, kami hanya berjuang untuk membantu Anda dan bukan untuk Kekaisaran Sun Mun untuk memadamkan pemberontakan ini. Yang terbaik adalah kita tidak bertemu mereka. Juzi berkata, ya. Nikmati makananmu, kami akan pergi dulu. Dia memaksakan senyum pada Huo Yuhao sebelum dia keluar dengan hati yang berat. Keke menarik lengan baju Juzi, tapi dia hanya menatapnya dengan tatapan tajam. Keke biasanya lurus dan santai, tapi dia tampak agak lemah lembut ketika dia menjulurkan lidah dan mengikuti Juzi pergi. Huo Yuhao menyaksikan bayangan mereka menghilang di kejauhan. Dia sedikit bingung ketika dia bergumam, mengapa tidak merasa seperti kita menyelamatkan mereka, tetapi seperti kita malah menyinggung mereka. Wang Dong tersenyum dan berkata, tidak bisakah kau katakan? Dia sangat menyukaimu, dan merasa sangat bertentangan. Namun, dia permaisuri sang pangeran, jadi kau harus berhati-hati. Jangan seret aku denganmu jika terjadi sesuatu. Huo Yuhao membentak, makan, makan. Berhentilah melontarkan omong kosong. Dia merasa sedikit sedih ketika melihat ekspresi di wajah Juzi, dan dia hampir ingin menghentikannya untuk menanyakan hal itu. Namun, dia ingat bahwa Juzi adalah tunangan putra mahkota, dan jalan mereka di depan ditakdirkan untuk tidak pernah berpotongan, jadi dia harus menelan emosinya. Lebih baik begini, sehingga dia tidak akan menyebabkan masalah ketika dia seharusnya melepaskan dan tidak melakukannya. Sentimen ini mirip dengan apa yang dikatakan Juzi ketika dia terisak di samping tempat tidurnya, kita seharusnya tidak pernah bertemu lagi. Baik dia dan Juzi mengenali keretakan yang tak terhitung di antara mereka, dan mereka mengerti bahwa yang terbaik adalah mereka tidak berinteraksi juga. Banyak, makanannya lezat. Huo Yuhao dan Wang Dong sedikit terkejut. 4 daging dan 4 hidangan sayuran, dan semuanya hangat. Jelas tidak akan mudah bagi mereka untuk menyiapkan makanan yang mewah seperti ini di dalam kamp militer mereka. Supnya kental dan kaya, dan Huo Yuhao tahu dengan pengalamannya dalam memasak bahwa ini adalah rasa yang hanya bisa dicapai setelah menyiapkan makanan untuk sepanjang hari. Wang Dong menemukan makanannya enak, tetapi Huo Yuhao bisa merasakan lebih dari itu. Meskipun Juzi tidak mengatakan apa-apa kepadanya, Huo Yuhao bisa merasakan banyak hal berbeda dalam makanan ini. Dari 8 hidangan, 3 asam, dan asam sampai tingkat yang berbeda. 2 manis, dan sisanya pahit, pedas, dan asin. Dia bisa merasakan campuran 5 rasa berbeda dalam makanan sederhana, dengan penekanan pada rasa asam dan manis. Dia adalah putri dari koki terkenal, jadi dia pasti bisa membuat hidangan ini seperti yang dia inginkan. Ada tenda besar yang sama tidak jauh dari Huo Yuhao dan Wang Dong. Keke menatap Juzi dengan ekspresi bingung di wajahnya. Mengapa kamu bertingkah sangat aneh hari ini, Juzi? Apakah kamu? Juzi menggelengkan kepalanya dengan lembut. Keke berlari ke pintu masuk dan menjulurkan kepalanya keluar. Dia memastikan bahwa tidak ada orang di dekatnya sebelum dia kembali ke samping Juzi dan berbisik, apakah kamu benar-benar jatuh cinta pada Huo Yuhao? Juzi meliriknya, tapi dia masih tidak mengatakan apa-apa. Namun, Keke tahu jawaban dari sorot mata Juzi. Karena kamu menyukainya, mengapa kamu pergi saat itu? Kenapa kamu harus setuju untuk menikahi pangeran? Juzi menjawab dengan jelas, kamu tidak mengerti. Ada beberapa hal yang tidak dapat saya putuskan, hidup saya telah berubah secara drastis sejak orang tua saya meninggal. Emosi seperti ini seharusnya tidak muncul dalam diriku. Keke memelototinya dan berkata,
lalu mengapa kamu bekerja begitu keras untuk membuat makanannya? Juzi berkata, aku hanya berusaha membalasnya karena menyelamatkan hidupku. Keke mengangkat suaranya sedikit dan berkata, tidak, itu sama sekali tidak benar. Sudah lama sekali sejak saya melihat Anda begitu fokus. Ketika Anda memasak untuknya, seluruh aura Anda terasa berbeda. Itu bukan hanya fokus di mata Anda, saya melihat kehangatan dan kelembutan. Juzi bergidik, kamu berbicara terlalu keras. Apakah Anda ingin seluruh kam mendengarkan Anda? Keke melunak dan berkata, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, Juzi. Apa gunanya? Juzi tersenyum, tapi ada sedikit kesedihan dalam semua keindahan itu. Kamu tidak akan mengerti. Apakah Anda benar-benar berpikir saya cocok untuknya? Apakah Anda lupa bahwa saya lebih tua darinya beberapa tahun? Orang macam apa dia, dan orang macam apa saya? Anda sudah tahu status saya. Saya hanya salah satu bidak catur pangeran, dan bidak catur yang akan hancur total sampai tidak bisa digunakan. Yang bisa saya lakukan adalah memainkan peran saya sebagai bidak catur. Apa aku harus menyeretnya ke dalam kekacauan ini? Keke membungkuk di samping telinganya. Tapi kamu bisa kabur. Juzi tersenyum lagi, tetapi senyumnya sekarang adalah salah satu dari kesedihan. Kamu masih tidak mengerti. Perasaan tidak bisa membawakanmu kebahagiaan hanya dari angan-angan. Mungkin dia memiliki perasaan yang baik tentang saya, tetapi saya dapat mengatakan bahwa ada orang lain di hatinya. Itu bukan sesuatu yang bisa saya paksa sendiri, dan itulah inti masalahnya. Bahkan jika saya bersedia memberikan segalanya untuk mereka, mereka harus menerima saya juga. Selanjutnya, bagaimana saya bisa melakukan itu? Saya akan membalas dendam atas kematian orang tua saya. Ketika mereka meninggal hari itu, saya bersumpah bahwa balas dendam akan menjadi satu-satunya hal yang memotivasi saya untuk hidup selama sisa hidup saya. Keke terdiam beberapa saat, lalu berkata, kamu terlalu ekstrim. Selain itu, bagaimana Anda tahu ia memiliki orang lain? Apakah dia memberitahumu itu? Juzi menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak harus memberitahuku, aku hanya tahu. Anda tidak perlu peduli tentang ini lagi, saya tidak ingin melihatnya lagi. Suruh mereka pergi ketika mereka pulih dari cedera. Sudah terlambat, kamu harus pergi dan istirahat. Juzi. Keke hendak melanjutkan. Itu perintah. Juzi berkata dengan tegas, pergi dan istirahat. Keke menghela nafas. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa mata Juzi dipenuhi dengan air mata, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya dia datang ke Juzi dan memeluknya dengan lembut sebelum dia berbalik dan pergi. Hanya ketika Keke pergi, air mata mengalir di mata Juzi mengalir seperti mutiara yang dipotong dari kalung. Mereka menyelipkan pipinya yang lembut dan lembut. Jadi, beginilah rasanya benar-benar mencintai seseorang. Mengapa Anda harus datang ke dalam hidup saya? Saya lebih baik mati di tangan Zhao Yang daripada melihat Anda lagi. Apakah Anda tahu itu? Juzi berteriak di dalam. Meskipun dia tahu betul bahwa ini bertentangan dengan minatnya, dia masih mengulangi berbagai pengalaman yang dia miliki ketika mereka masih bersama dalam pikirannya. Dia bisa dengan jelas mengingat tekad di mata Wang Dong ketika dia menjawab pertanyaannya. Meskipun itu hanya anggukan berat, itu benar-benar terputus bahwa satu untai terakhir harapan dan keinginan bahwa dia begitu keras dalam penolakan tetapi selalu ada di sana dari awal hingga akhir. Malam berlalu tanpa bicara. Di pagi hari, ketika matahari pertama kali mengintip dari cakrawala timur, Huo Yuhao dan Wang Dong berdiri di luar tenda mereka. Mereka menghadap ke timur ketika mereka menghirup dan menghembuskan energi ungu fajar. Mata setan ungu mengandalkan akumulasi yang konsisten. Huo Yuhao mengungkapkan karakteristik terkuat tubuhnya. Lebih dari satu malam budidaya, energi kehidupan yang berkembang di tubuhnya telah menyebabkan luka di punggungnya berkerut. Dia dalam keadaan linglung selama sehari dan semalam dari ketika dia terluka sebelum dia bangun,
dan itu berarti bahwa hanya 2 hari telah berlalu. Kemampuan regeneratifnya hanya bisa disebut belum pernah terjadi sebelumnya, benar-benar luar biasa, dan tidak pernah dapat diduplikasi. Energi ungu menghilang ketika Wang Dong bertanya, "Yu Hao, aku tidak terlalu nyaman di sini. Kita pada akhirnya berada di wilayah orang lain. Bisakah kamu berjalan?" Huo Yuhao berkata, "Bukan ide yang baik untuk tetap di sini lama, karena saya tidak mau berinteraksi dengan militer Kekaisaran Sun Mun juga. Saya akan baik-baik saja, sangat disayangkan alat jiwa tipe terbang saya rusak. Jika tidak, mengaktifkan dan mengendalikannya tidak akan menjadi masalah." Wang Dong bertanya, "Kapan kita pergi?" Huo Yuhao menjawab, "Aku akan mengucapkan selamat tinggal pada Juzi dan Keke setelah sarapan, dan kemudian kita akan pergi." Wang Dong mengamati wajah Huo Yuhao dengan sungguh-sungguh. Dia bisa mengatakan bahwa tidak ada pandangan paksa di mata Huo Yuhao sama sekali, dan senyum di wajahnya menjadi lebih lebar ketika dia berkata, "Baiklah. Keke mengirim sarapan kali ini. Itu jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pesta malam sebelumnya, yang terdiri dari roti kukus, sayuran asin, bubur, dan daging asin. Makanannya sederhana, tapi cukup. Kami hanya memiliki barang-barang ini yang tersisa di kamp." Keke berkata sedikit meminta maaf. Huo Yuhao tertawa. "Kami bukan rakyat jelata yang istimewa yang terbiasa hidup seperti bangsawan. Perut penuh sudah cukup bagi kita. Ketika saya masih muda, saya bahkan tidak bisa menemukan roti untuk mengisi perut saya kadang-kadang. Bagaimana saya bisa pilih-pilih dengan roti kukus putih yang harum dan besar?" Dia mulai mengunyah roti kukus yang hampir seukuran telapak tangannya saat dia berbicara. Energi kehidupan yang tangguh adalah satu hal, tetapi energi kehidupan juga perlu diisi ulang, dan makanan adalah pilihan optimal untuk itu. Wang Dong memiliki banyak tingkah laku makan yang lebih lembut dibandingkan dengan Huo Yuhao. Dia mendorong lebih banyak makanan di depan Huo Yuhao, membentangkan roti kukus, dan memasukkan daging yang sudah diasinkan ke dalam sebelum dia makan. Keke duduk di satu sisi. Dia tampaknya sudah makan sarapan, jadi dia tidak menyentuh makanan sama sekali, tetapi Keke juga tidak pergi. Huo Yuhao dan Wang Dong dengan cepat melahap makanan itu. "Aku kenyang sekarang. Keke, apakah Juzi gratis? Luka saya jauh lebih baik sekarang, dan kami memiliki beberapa hal untuk dilakukan. Saya ingin mengucapkan selamat tinggal padanya." Keke mengerutkan kening dan berkata, "Tidak perlu untuk itu, Yu Hao. Dia sangat sibuk." Huo Yuhao terpana untuk sementara waktu, lalu berkata, dia bahkan tidak punya waktu untuk berpisah. Mata Keke tampak meminta maaf ketika dia berdiri dan berkata, "Ikut aku, Yu Hao. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu." Huo Yuhao berkata, "Wang Dong adalah sahabatku. Tidak ada yang tidak bisa Anda katakan di depannya." Keke merendahkan suaranya dan berkata, "Tidak, ini adalah sesuatu yang hanya harus Anda dengar." Huo Yuhao melirik Wang Dong, dan Wang Dong berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, silakan. Setiap orang memiliki rahasia masing-masing, dan saya tidak ingin mengetahuinya." Huo Yuhao berdiri dan mengikuti Keke di luar. Keke tidak melambat setelah keluar dari tenda, dan dia berjalan 10 meter dari kamp militer sebelum dia berhenti. "Apa yang salah? Apakah Juzi dalam masalah?" Huo Yuhao bertanya. Keke menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, Yu Hao. Anda menyelamatkan hidup kami, dan kami harus membalas Anda dengan cara yang sama. Tapi emosi Juzi tidak stabil, jadi dia ingin aku menyampaikan rasa terima kasihnya, dan dia telah meminta agar aku mengantar kalian berdua keluar ketika kamu ingin pergi. Dia tidak ingin melihatmu lagi." "Oke." Huo Yuhao sudah mengerti sentimen ini. Dia menghela nafas dalam dan berkata, "Baiklah, kalau begitu. Bisakah Anda membantu saya menyampaikan pesan kepadanya juga? Katakan padanya untuk menjaga dirinya sendiri. Itu saja." Ada pandangan aneh di mata Keke saat dia menatapnya. Huo Yuhao memaksa tertawa dan berkata,
apalagi yang bisa terjadi. Keke merendahkan suaranya dan berkata, apakah kamu tidak tahu bagaimana perasaan Juzi tentang kamu? Saya tidak percaya itu. Huo Yuhao bergetar. Maaf, aku tidak mengerti apa yang ingin kau katakan. Mata Keke dipenuhi dengan ketidaksenangan. Kenapa kalian berdua bersikap seperti itu? Tidak harus seperti ini. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, Keke, kamu harus mengerti tidak ada yang bisa memutuskan nasib orang lain, nasib semua orang ada di tangan mereka sendiri. Aku hanya melihat jalan yang Juzi pilih dengan lebih jelas setelah bertemu kalian lagi. Kami berdua ditakdirkan untuk menjadi dua garis paralel. Keke bertanya, Juzi berkata kamu menyukai orang lain. Benarkah itu? Huo Yuhao tertegun sejenak. Aku suka orang lain. Gambar Dewi Cahaya muncul di benaknya, dan dia berhenti sebelum menjawab, kau bisa mengatakan itu, kurasa. Air mata tampak mengalir di mata Keke. Kehidupan Juzi sangat sulit, Yuhao. Saya benar-benar ingin membantunya. Huo Yuhao berkata, maaf, Keke. Ada beberapa hal yang tidak bisa Anda bantu walaupun Anda mau. Juzi telah membuat keputusan, dan tidak ada yang bisa membantunya. Lebih jauh, perasaan tidak bisa dipaksakan. Saya akui bahwa saya menyukainya, tetapi hanya itu. Ditambah, dia sekarang adalah tunangan Pangeran Kekaisaran Sun Moon. Keke menjadi diam. Dia merasa seolah-olah dia telah matang banyak dalam sekejap ini, dan dia bisa merasakan kesal dalam kata-kata Huo Yuhao. Apakah kamu tahu bahwa Juzi bergabung dengan militer pada hari kalian berdua berpisah? Dia mengandalkan statusnya sebagai insinyur jiwa untuk mencapai tempatnya saat ini. Dia tidak bergantung pada pengaruh dan kekuatan Pangeran Mahkota. Dia membuat jalannya sendiri, dan secara konsisten mengumpulkan prestasi yang patut dicontoh. Dia sangat berbakat dalam taktik strategi dan pertempuran, dan saat ini dia adalah petugas staf nomor 1 Resimen Insinyur Jiwa sekaligus pemimpin tim. Dia mungkin akan menerima promosi setelah kemenangan ini. Dia adalah seorang jenderal di medan perang dengan perencanaan dan perhitungan yang sempurna, dan situasi mengerikan yang kami alami adalah karena adanya mata-mata di dalam kamp kami. Namun, saya dapat mengatakan bahwa dia tidak bahagia sama sekali. Dia dicadangkan, dan dia menyembunyikan ketidakbahagiaannya dengan baik, tapi aku tahu. Saya hanya menemukan latar belakang Juzi setelah bergabung dengan militer. Adalah putra mahkota yang menyelamatkannya saat itu, dan juga putra mahkota yang mengirimnya ke Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul Engineering. Masa depannya suram. Huo Yuhao menatap mata Keke dan bertanya, apa yang kamu ingin aku lakukan? Keke menggelengkan kepalanya dengan kosong dan berkata, aku juga tidak tahu. Yang ingin aku lakukan hanyalah memberitahumu segalanya tentang dia. Berjanjilah padaku, Yuhao, jika kalian bertemu lagi di masa depan, dan dia membutuhkan, tolong bantu dia. Huo Yuhao mengangguk dengan lembut dan berkata, kamu gadis yang baik dan perhatian, Keke. Juzi beruntung memiliki teman seperti kamu. Kalian berdua akan selalu menjadi teman saya, sama seperti saat ini, ketika kami datang kepada Anda tanpa berpikir dua kali. Ketika kalian dalam bahaya atau masalah, saya pasti akan membantu Anda jika saya ada. Namun, saya ingin Anda menyampaikan pesan kepada Juzi, Kekaisaran Sun Moon adalah ambisius, dan dia juga telah dibutakan oleh pembalasan dendam dan kebencian. Saya tidak berharap hari yang akan datang ketika kita bertemu di medan perang. Jika dia mau, Tang Sekte akan selalu terbuka untuknya. Bahkan putra mahkota Kekaisaran Sun Moon tidak bisa mencapai atau mengancamnya di dalam kota Shrek. Mata Keke berbinar saat dia mengangguk ringan. Dia tahu bahwa jawaban Huo Yuhao sudah sangat memuaskan. Terima kasih, Yuhao. Saya akan menyampaikan pesan Anda kepadanya. Satu-satunya hal adalah bahwa sikap keras kepala dan keras kepalanya telah mengakar jauh di dalam dirinya, dan aku hanya bisa perlahan-lahan memengaruhinya dari samping. Huo Yuhao tersenyum. Sekte Tang akan selalu menyambutmu juga.
Jika kalian bersedia menyerahkan segalanya dan bergabung dengan kami, aku juga bisa memasak untukmu. Aku bisa membuat semua makanan lezat yang kalian sukai untuk dimakan. Baiklah, Keke menjawab dengan sungguh-sungguh saat dia menelan terlepas dari dirinya sendiri. Dia terlalu banyak berpikir sepanjang pagi, dan belum makan sarapan. Keke mengirim Huo Yuhao dan Wang Dong keluar dari kamp secara diam-diam, dan menghindari menarik perhatian siapapun. Jika bukan karena status Juzi sebagai tunangan putra mahkota, militer akan mencoba segalanya untuk menjaga Huo Yuhao dan Wang Dong berapapun biayanya setelah penampilan kemampuan mereka yang tangguh di depan semua orang. Tuan jiwa yang kuat seperti itu akan menjadi kekuatan yang tak terhentikan di medan perang jika mereka bergabung dengan tentara. Mereka cukup kuat untuk membunuh sage jiwa yang perkasa, seberapa luar biasanya itu. Juzi tidak melaporkan identitas Huo Yuhao dan Wang Dong sebagai siswa dari Akademi Shrek, dan dia hanya mengatakan bahwa mereka adalah teman sekelasnya dari Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial. Dia adalah permaisuri putra mahkota, jadi dia menahan semua orang, dan tidak membiarkan mereka mengganggu Huo Yuhao dan Wang Dong. Sepasang mata cantik menatap jauh ke cakrawala dari menara observatorium yang tingginya hampir 30 meter dan menyaksikan dua sosok berjalan keluar dari kamp dan perlahan-lahan menghilang ke kejauhan. Penglihatannya kabur saat air mata menetes dari matanya, dan bibir merahnya bergerak-gerak ketika dia berkata, "Hati-hati." Dia sama sekali tidak membuat suara yang nyata. Huo Yuhao dan Wang Dong tidak terburu-buru setelah meninggalkan kamp militer. Lagi pula, luka di punggung Huo Yuhao belum sepenuhnya pulih, dan mereka takut merobeknya lagi. Namun, dia punya ide lain. Dia menempelkan pendorong jiwa ke kakinya dan meluncur ke depan, sementara Wang Dong mengikuti di sisinya, sehingga kecepatan gerakan mereka tidak begitu lambat. Mereka telah meminta peta dari Keke sebelum mereka pergi. Mereka tidak akan tersesat lagi, dan mereka melanjutkan ke timur saat mereka langsung menuju perbatasan timur Kekaisaran Sun Moon, yang terhubung dengan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Tidak bisa menggunakan alat jiwa tipe terbang pada akhirnya lebih merepotkan. Mereka bepergian selama sehari, tetapi menyadari bahwa gerakan mereka terlalu lambat. Mereka memutuskan untuk menemukan tempat untuk beristirahat, sementara Huo Yuhao menggunakan bahan yang ia bawa bersamanya untuk menempa alat jiwa lainnya. Butuh 2 hari baginya untuk menciptakan alat jiwa lain yang identik dengan yang sebelumnya, dan Huo Yuhao pulih dari cedera sepenuhnya pada saat itu. Mereka kembali ke jalan mereka, dan mereka akhirnya bisa terbang menembus langit. Kecepatan mereka sangat meningkat ketika mereka dengan cepat meroket melintasi perbatasan dan memasuki wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi. Wang Dong menjadi navigator begitu mereka memasuki Kekaisaran Jiwa Surgawi. Mereka terbang jauh ke Kekaisaran Jiwa Surgawi dengan bantuan peta, dan sepertinya tujuan mereka adalah ibu kota Kekaisaran Jiwa Surgawi, Heaven Dou City. Wang Dong, apakah rumahmu benar-benar di dalam kota Heaven Dou? Huo Yuhao bertanya dengan rasa ingin tahu. Wang Dong bersandar di pohon untuk beristirahat setelah makan daging panggang yang dibuat Huo Yuhao ketika mereka berhenti untuk beristirahat. Wang Dong menggelengkan kepalanya dan terkekeh, "Sudah kubilang, rumahku tersembunyi di suatu tempat jauh di dalam awan." "Di mana awan di surga Dou City? Anda akan tahu jika Anda hanya mengikuti saya." "Namun, rumah saya memang tidak jauh dari kota Heaven Dou." Huo Yuhao berkata, "Ini pertama kalinya saya mengunjungi rumah Anda. Apakah saya harus membeli sesuatu untuk keluarga Anda? Anda masih belum memberitahu saya apa yang sebenarnya dilakukan keluarga Anda, bahkan sekarang. Apakah Anda seorang kawan? Anda tidak mungkin menunggu saya untuk mempermalukan diri sendiri, bukan?" Wang Dong terkikik dan berkata, "Ya, Anda sudah menebaknya. Bagaimanapun, Anda memiliki beberapa standar." Huo Yuhao berkata dengan marah, "Apa untungnya bagimu jika aku mempermalukan diriku sendiri? Aku temanmu, dan itu akan terlihat buruk bagimu jika aku mempermalukan diriku sendiri. Selanjutnya, Anda masih harus memperkenalkan saudara perempuan Anda kepada saya."
Jika saya meninggalkan kesan buruk pada anggota keluarga Anda, bagaimana saya akan terus bergaul dengan mereka di masa depan? Wang Dong tertawa dan berkata, "Oh, tolong. Jangan khawatir, anggota keluarga saya ramah, dan mereka tidak memiliki banyak formalitas tradisional. Yang harus Anda lakukan adalah berada di sana. Namun, saudara perempuan saya adalah mutiara keluarga. Saya berbicara tentang Anda ketika saya kembali ke rumah, dan saya pikir mereka akan mengevaluasi Anda sebentar saat Anda di sana. Kamu harus tetap semangat." Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Pasti. Saya tidak seburuk itu." Wang Dong berkata dengan serius, "Yuhao, jika kamu ingin menikahi saudara perempuanku di masa depan, penampilanmu pasti luar biasa karena anggota keluargaku sangat pilih-pilih. Saya memberi Anda vaksinasi, jadi jangan takut atau menunjukkan kelemahan ketika saatnya tiba. Anggota keluarga saya juga adalah penguasa jiwa, jadi saya membayangkan mereka juga akan menguji kemampuan Anda dan kekuatan pertempuran Anda. Tentu saja, mereka lebih mementingkan kepribadian Anda." Huo Yuhao menjadi semakin bingung semakin Wang Dong berbicara. Dia ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, tetapi Wang Dong menolak untuk mengatakan apa-apa lagi, jadi dia memutuskan untuk berhenti, karena mereka akan segera tiba. Mereka terbang di langit dengan kecepatan yang luar biasa. Huo Yuhao agak jauh dari Wang Dong di tingkat kultivasi, tetapi kekuatan jiwanya sangat ulet. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengejar Wang Dong begitu lama saat itu. Mereka berdua beristirahat sebentar setiap 2 jam dan berjalan sebentar untuk memulihkan kekuatan jiwa mereka sebelum mereka terus terbang. Mereka diajari pelajaran yang menyakitkan ketika mereka bertemu Juzi, jadi mereka mempertahankan kekuatan jiwa mereka di 70% saat mereka terbang sehingga mereka akan memiliki cukup untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Seperti yang dikatakan Wang Dong, rumahnya ada di dalam Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan tidak jauh dari ibu kota Kekaisaran Jiwa Surgawi, kota Surga Do. Sebuah gunung besar muncul di kejauhan. Puncak ini megah, dan topografi gunung tampak curam dan berbahaya. Dari kejauhan, gunung itu tampaknya memiliki 3 sisi yang membentang ke atas secara vertikal, seolah-olah mereka telah diukir oleh pisau. Hanya satu sisi yang relatif lebih rata, tetapi itu hanya relatif terhadap 3 sisi lainnya. Orang normal akan mengalami kesulitan mendaki gunung ini. Hanya lereng yang relatif lebih lunak yang memiliki lapisan vegetasi yang tumbuh di sepanjang permukaannya. Gunung-gunung di sekitarnya berkelok-kelok di sekitar puncak yang curam ini. Namun, bahkan gunung tertinggi di sekitarnya hanya mencapai setengah dari puncak raja ini. Lautan awan melayang di atas pegunungan, tetapi seorang penonton hanya bisa melihat bagian dari puncak ini yang berada di bawah lautan awan. Orang harus naik di atas awan untuk melihat apa yang ada di atas. Kita pasti ada di sini. Benar-benar tersembunyi di suatu tempat di awan. Huo Yuhao berseru kagum. Tidak sulit baginya untuk menebak bahwa mereka mendekati rumah Wang Dong dengan pemandangan yang spektakuler seperti ini. Namun, ada apa dengan keluarga ini? Mereka benar-benar membangun rumah mereka di puncak yang curam seperti ini. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao menemukan sesuatu yang luar biasa seperti ini. Selanjutnya, rumah Wang Dong juga ada di sana. Wang Dong terkikik dan berkata, "Bingo. Ayo terbang. Apakah Anda pikir alat jiwa tipe terbang Anda bisa sejauh itu?" Huo Yuhao berkata, "Saya pikir itu tidak akan menjadi masalah. Satu-satunya hal adalah kita akan semakin banyak mengkonsumsi kekuatan jiwa semakin tinggi kita pergi. Mengapa kita tidak terbang ke pinggang gunung, lalu memanjat? Akan lebih aman seperti itu." Wang Dong mengangguk dan berkata, "Baiklah, ayo pergi. Waktunya pulang." Dia meneriakkan 4 kata terakhir dengan penuh semangat. Mereka melepaskan kekuatan jiwa mereka dan melonjak langsung menuju puncak terjal di pegunungan. Jaraknya sangat sulit untuk diukur, tampaknya dari kejauhan mereka cukup dekat, tetapi mereka butuh 15 menit hanya untuk mencapainya.
Huo Yuhao bisa merasakan tekanan besar dari puncak yang menjulang menjadi lebih kuat saat mereka semakin dekat. Keagungannya dan betapa tingginya itu membuatnya tampak seperti pilar langit yang menghubungkan langit dengan bumi. Mereka tiba di lereng yang mulus, dan Huo Yuhao dan Wang Dong menarik alat jiwa tipe terbang di punggung mereka. Huo Yuhao melihat sekeliling, merasa seolah-olah awan berada tepat di atas kepalanya, dan dia bisa menyentuh mereka jika dia mengulurkan tangan. Bahkan tempat ini mungkin 2000 meter di atas permukaan laut, dan dia masih tidak tahu seberapa tinggi puncak ini sebenarnya di atas lautan awan. Dia tidak sabar untuk mencapai puncak dan melihat ke bawah ke semua gunung kecil di bawahnya. Huo Yuhao merasakan kegembiraan yang meningkat di dalam hatinya, dan tidak bisa menahan melolong ke langit. Raungan ini bergema melalui awan, dan bahkan menyebabkan kabut di sekitarnya bergetar dan menghilang. Mata Huo Yuhao tanpa disadari berubah menjadi keemasan saat dia menatap awan yang bergeser, dan dia duduk tanpa sadar. Dia tampaknya menangkap sesuatu pada saat ini, dan laut rohaninya sedikit terstimulasi. Laut itu mulai meniru lautan awan yang melayang-layang di sekitarnya. Lautan spiritual yang tak terbatas juga bisa menjadi lautan awan. Dia duduk di sana dengan kaki bersilang saat dia menatap ke kejauhan dengan mata berbinar. Seluruh tubuhnya berhenti bergerak. Wang Dong mendarat di gunung satu langkah setelah Huo Yuhao melakukannya, dan dia segera mendeteksi transformasi mendadak Huo Yuhao. Orang lain mungkin akan mendesak Huo Yuhao untuk bergegas ke atas gunung, tetapi bukan dia. Dia terlalu akrab dengan Huo Yuhao, dan Wang Dong segera menyadari setelah mengamati sorot matanya dan kekuatan jiwa berdesir di sekujur tubuhnya bahwa ada sesuatu yang terjadi pada Huo Yuhao. Pencerahan tiba-tiba. Apakah ini pencerahan tiba-tiba yang dibicarakan guru kita? Wang Dong dengan jelas ingat bahwa penatuamu pernah berkata bahwa guru jiwa dapat memperoleh lebih banyak dari satu saat pencerahan tiba-tiba daripada dari 10 tahun berkultivasi bekerja keras. Hal seperti itu tidak akan meningkatkan kultivasi Anda, itu mendorong batas kembali. Untuk guru berjiwa spiritual seperti Huo Yuhao, mendorong batas seseorang dan memperluas ambisi sedikit lebih penting. Kenapa dia bisa menggunakan Sovereign's Discern untuk menekan Ji Juechen? Karena keturunan Sovereign berada di ranah yang jauh lebih tinggi daripada mantra pedang yang diciptakan sendiri Ji Juechen. Huo Yuhao memiliki guru yang hebat, tetapi penatuamu tidak membimbingnya sesuai dengan jalannya sendiri. Sebaliknya, dia telah membantu Huo Yuhao mencari jalan yang paling cocok untuknya. Dan pada saat ini, dia mengalami pencerahan yang tiba-tiba. Wang Dong sedikit jengkel, tapi dia lebih dari senang untuknya. Dia tidak akan mengambil risiko mengganggu atau mengganggu Huo Yuhao di saat seperti ini, karena orang tidak akan pernah tahu kapan pencerahan tiba-tiba berikutnya akan datang jika dia melewatkan kesempatan ini. Sayap Dewi Kupu-Kupu Radiant terbuka, dan Wang Dong berbalik sebelum dia mengepakkan sayapnya dan terbang melalui lapisan awan. Dia berbalik sekitar beberapa saat, duduk di samping Huo Yuhao, dan mengikuti pandangannya, menatap jauh ke lautan awan. Setelah beberapa saat, sosok abu-abu muncul tanpa suara dari dalam awan, dan mereka membentuk lingkaran di sekitar Huo Yuhao di kejauhan ketika Wang Dong memberi isyarat kepada mereka. Setiap dari mereka tampak bersemangat, dan berusia antara 25 hingga 35 tahun. Semua mata mereka berbinar, dan lebih dari 20 dari mereka dengan cepat membentuk formasi yang ketat dan teratur. Wang Dong berbisik, tetap di sini untuk melindunginya. Jangan biarkan siapapun atau apapun mengganggunya, apakah Anda mengerti? Saya akan mengunjungi paman tertua dan paman kedua saya. Semua sosok berjubah abu-abu membungkuk ke arahnya dengan hormat, dan tidak mengeluarkan suara saat mereka menghadap keluar, punggung mereka ke Huo Yuhao. Wang Dong melirik Huo Yuhao sekali lagi, dan kemudian melayang melewati awan hanya setelah dia memastikan bahwa Huo Yuhao baik-baik saja. Huo Yuhao sendiri tidak tahu seperti apa keadaannya saat ini. Yang bisa dia rasakan hanyalah pikirannya kosong total, sementara laut spiritualnya beriak lemah dan berirama.
Laut spiritualnya awalnya cair, tetapi kabut emas sekarang mulai menguap dari permukaannya. Kabut itu pucat dan tipis, tetapi meniru samudera awan di depannya dan perlahan-lahan terbentuk. Laut tidak terbatas, dan tidak ada habisnya. Transformasi dalam kekuatan spiritualnya tidak sekuat perubahan kualitatif terakhir, tetapi memberi Huo Yuhao sensasi yang berbeda. Pencerahan mendadaknya paling baik digambarkan dengan dua kata: transformasi dan konversi. Dia selalu menggunakan kekuatan spiritualnya secara langsung. Kekuatan spiritual selalu menjadi kekuatan yang serupa dengan kekuatan jiwa baginya. Namun, dia sekarang mulai menangkap bentuk lain dari kekuatan spiritual pada saat ini ketika dia mengalami perubahan mendasar dalam pemahamannya tentang itu. Kekuatan spiritual berbeda dari kekuatan jiwa. Kekuatan spiritual berada pada tingkat yang lebih tinggi, tetapi itu tidak dapat digunakan secara langsung dan diaktifkan seperti kekuatan jiwa. Sirkulasi kekuatan spiritual juga secara empiris berbeda dari sirkulasi kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa menekankan menyerap vitalitas langit dan bumi untuk penggunaan pribadi, dan itu adalah kekuatan yang lahir dari jiwa bela diri. Di sisi lain, kekuatan spiritual adalah representasi dari kekuatan roh seseorang. Itu adalah sesuatu yang dimiliki setiap makhluk hidup, dan itu juga salah satu kekuatan yang paling empiris dan asli, sementara juga fondasi bagi kemampuan seseorang untuk mengaktifkan kekuatan jiwa. Laut spiritualnya diubah menjadi uap dari bentuk cair. Transformasi itu tidak terlalu bagus, karena sepertinya tetap berair. Namun, proses transformasi ini sangat berharga bagi Huo Yuhao. Itu berarti bahwa secara bertahap dia akan lebih memiliki kendali atas kekuatan rohaninya, dan dia dapat lebih memahami perpaduan antara kekuatan rohaninya dan keterampilan jiwanya. Ini tidak hanya mewakili menggunakan keturunan sovereign untuk menggabungkan mereka. Dia akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam pada tingkat spiritual, sehingga dia bisa memiliki kontrol lebih besar atas segalanya. Wang Dong kembali setelah sekitar 1 jam ke sisi Huo Yuhao. Tepat ketika dia mempersiapkan diri untuk menunggu selama yang dia butuhkan, tubuh Huo Yuhao bergeser, dan cahaya keemasan di matanya perlahan-lahan surut. Apakah sudah selesai? Sangat cepat. Wang Dong tidak tahu bahwa Huo Yuhao berada dalam keadaan meditasi selama hampir setengah tahun karena perubahan kualitatif semangatnya. Jadi dia tidak tahu bahwa kekuatan spiritual Huo Yuhao telah melalui perubahan kualitatif. Pencerahan mendadak ini hanya membantunya lebih memahami kekuatan rohaninya. Lapisan kabut putih pucat naik dari tubuh Huo Yuhao. Angin yang bertiup melewati pegunungan itu kuat, tetapi mereka tidak bisa menyentuh kabut yang datang dari tubuhnya. Kabut putih perlahan melayang ke atas, dan secara bertahap mengambil bentuk bunga putih bersih di atas kepalanya. Huo Yuhao mengangkat kepalanya dan menarik napas panjang. Bunga putih yang sangat besar dikembalikan ke bola berkabut dan mengalir melalui hidungnya. Hei! Huo Yuhao tiba-tiba meraung ke langit. Lapisan cahaya keemasan berkabut mengalir keluar dari tubuhnya dalam sekejap itu, ya, dari seluruh tubuhnya, dan bukan hanya kepalanya. Selama proses erupsi kabut cahaya keemasan, Wang Dong dan sosok berjubah abu-abu yang berjaga-jaga bisa merasakan semangat mereka redup, karena semua yang ada di sekitar mereka menjadi keruh dan buram. Huo Yuhao menarik pikiran dan hatinya, sementara matanya mengalir dengan cahaya ilahi. Mata takdir di dahinya terbuka, dan kabut cahaya emas yang meresap langsung berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang mengalir saat mereka kembali ke tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap awan yang bergulir di atasnya. Dia membuka matanya lebar-lebar, ketika sinar ungu emas berkedip sekali dan menghilang. Cahaya tidak muncul saat ini, tetapi mata rohnya sekarang memiliki warna yang berbeda. Pusaran air yang luar biasa muncul di lautan awan di kejauhan dan berputar dengan kuat. Pusaran air menyebabkan awan dan kabut di sekitarnya melonjak menembus langit, dan berlangsung sekitar 10 detik sebelum ditelan oleh lautan awan yang luas sekali lagi. Oh, Huo Yuhao mengorientasikan dirinya, dan hanya ada kegembiraan di matanya.
Pencerahan yang tiba-tiba ini tidak diragukan lagi memberinya kontrol lebih besar atas kekuatan spiritualnya, dan itu akan bermanfaat bagi kultivasinya. Memiliki lebih banyak kendali atas rohnya berarti dia akan memiliki kontrol yang lebih baik dalam menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memanipulasi kekuatan jiwa, dan kontrol yang lebih baik secara alami berarti kecepatan kultivasi yang lebih cepat. Ketika dia tiba-tiba menemukan orang-orang berjubah abu-abu di sekitarnya, dia segera merasa semua orang menatapnya seolah-olah dia adalah monster. Jelas bahwa mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Bahkan Wang Dong, yang berada di samping Huo Yuhao, tidak tahu apa yang terjadi. Apakah kamu baik-baik saja, Yuhao? Suara Wang Dong menurunkan alarm dan menjaga yang baru saja dinaikkan Huo Yuhao. Aku baik-baik saja. Saya pikir saya tiba-tiba memahami sesuatu, saya pikir inilah yang disebut oleh guru kami sebagai pencerahan mendadak. Huo Yuhao menggaruk kepalanya saat dia berbicara dengan sedikit malu. Wang Dong membentak, tidakkah kamu merasa malu mengatakan itu? Pencerahan mendadak Anda baik-baik saja, tetapi Anda membuat saya sangat khawatir. Untungnya, itu tidak butuh waktu lama. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, saya harus menangkap kesempatan ketika itu datang pada saya. Maaf, apakah ini anggota keluargamu? Dia menunjuk ke orang-orang berjubah abu-abu di sekitar mereka ketika dia berbicara. Wang Dong mengangguk dan berkata, ya. Dia berbalik ke arah orang-orang berjubah abu-abu dan berkata, terima kasih, semuanya. Anda bisa kembali sekarang. Ya, orang-orang berjubah abu-abu akhirnya berbicara, suara mereka teratur dan seragam. Tidak ada yang mengajukan pertanyaan, dan jelas bahwa mereka sangat menghormati Wang Dong. Mereka melompat ke langit dan menghilang di antara awan.